Saya pernah ketemu bapak-bapak di Makkah. Istrinya meninggal, dia bersumpah, saya bersumpah nggak akan nikah lagi. Terus saya tanya, ini istri saya Pak Ustaz. Loh kok bisa? Ya setelah sebulan saya tebus katanya. Makanya jangan percaya kalau laki-laki bersumpah. Saya ngomong begini ini karena nggak ada perempuan. Ada perempuan? Berarti udah kebuka rahasia kita. Yang ketawa anak-anak kecil pula. Macam paham aja. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Cara menebus sumpah, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Itu cara. Zakat itu pembagiannya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Dikurang bisa kalau nggak ada, tapi ditambah nggak bisa. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Fir riqab maksudnya hamba sahaya mau menebus dirinya dikasih zakat. Datang hamba sahaya ke Masjid Maqamul Abidin. Saya ini hamba Pak Ustadz. Terus saya mau menebus diri saya mau bayar ke tuan saya. Tuan saya bilang kau lepas dari budak kalau kau bayar 100 juta. Maka Masjid Maqamul Abidin memberi dia zakat untuk menebus dirinya. Setelah Islam datang, hilanglah perbudakan ini. Cuman Islam menghapuskannya pelan-pelan. Karena kalau langsung perbudakan itu dihapuskan, maka bangsawan-bangsawan orang-orang kaya itu nggak mau masuk Islam. Akhirnya Islam ini, saya cuma mau menjelaskan abidin artinya asli katanya budak. Budak itu apa? Budak itu nggak punya apa-apa. Sampai nyawanya pun dia nggak punya budak itu. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari Maroko. Maroko itu, saya pernah ditanya orang, Ustadz dari Maroko, dulu kuliah di Maroko? Iya, saya bilang. Dekat dari Maroke, kata dia. Ini Saudi Arabia. Kalau mau baca peta, Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, habis itu Palestina, belok ke kiri Mesir, habis Mesir Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Maroko itu paling ujung Afrika Utara. Habis itu nyebrang Selat Gibraltar, baru masuk ke atas Real Madrid, Barcelona, Spanyol. Nah, jadi di Maroko itu apa tadi mau saya ceritakannya? Saking kan berbelok-beloknya. Maqamul Abidin, ada seorang dari Maroko ini yang berkeliling dunia sebelum Columbus. Kan katanya yang menemukan benua Amerika itu Christopher Columbus. Columbus mau keliling dunia, tiba-tiba salah baca kompas, akhirnya nyasar, itulah sampai ke Amerika. Jadi yang pertama mengelilingi dunia ini sebelum beliau sudah ada, namanya Ibnu Battuta. Ibnu Battuta sebelum keliling dunia, dia pasti umroh dulu. Umroh dulu. Mudah-mudahan yang 10 orang tadi malam habis umroh keliling dunia juga. Nggak ada yang mengaminkan karena nggak ada yang 10 itu di sini. Jadi dia kalau mau keliling dunia dia umroh, habis umroh baru dia keliling. Jadi dari Maroko dia umroh ke Makkah, habis itu baru dia naik kapal, dia ke India. Dari India dia teruskan perjalanan, dia sampai ke tengah laut, baru dia mendarat di Aceh. Sampai di Aceh itu diceritakannya dalam kitab, nama bukunya Rihlah Ibni Battuta. Rihlah artinya petualangan Ibnu Battuta. Aku sampai ke sebuah negeri
bernama Sumatra. Ditulisnya dalam kitabnya itu, Sumatra. Di Pulau Sumatera. Rajanya pakai jubah warna hijau naik gajah. Ceritakannya tentang rajanya naik gajah. Ulama-ulamanya dimuliakan. Dan setelah itu dia lanjutkan perjalanan. Dia sampai ke pulau. Yang di pulau itu rajanya nggak pakai baju. Lalu rajanya itu memanggil hamba. Ini saya mau menjelaskan tentang masalah hamba ini. Langsung datang air putih. Rajanya itu memanggil hamba. Wahai hambaku, sini. Hambanya datang. Dikasih pisau. Pegang pisau ini. Pegang. Terus rajanya ngomong, bunuh dirimu. Lalu hambanya itu mengambil pisau dan menusukkan ke jantungnya. Mati di depan Ibnu Battuta. Dan Ibnu Battuta ditanya sama si raja, nggak pakai baju. Ini rajanya dari mana Pak Ustaz? Nggak usah disebut, menjaga kode etik jurnalis. Rajanya ini bertanya ke Ibnu Battuta melalui penterjemahnya. Apakah di kampung kamu ada seperti ini? Kata Ibnu Battuta, nggak ada. Rajanya ini mau menunjukkan ke Ibnu Battuta betapa perkasanya aku, nyawa dia pun berada di tanganku. Begitu hamba zaman dulu. Nyawanya, anaknya, hartanya nggak milik dia, tapi milik tuannya. Setelah Islam datang, Islam merubah. Tidak ada tuan. Yang ada adalah Tuhan. Kita ini nggak punya tuan. Bapak ada yang punya tuan? Nggak ada. Kita semua tuan. Kita ini semua tuan. Kalau zaman dulu ceramah itu encik-encik, puan-puan, tuan-tuan. Di Malaysia masih dipakai. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Masih dipakai tuan. Di tempat kita kalau dipanggil tuan, apa kabar tuan? Saya bukan tuan, saya manusia biasa Pak Ustaz. Setelah Islam datang, manusia tidak lagi menjadi budak, tapi dia menjadi manusia yang menyembah kepada Allah. Makanya manusia yang paling rendah adalah budak. Budak itu bahasa Arabnya abdu, budak. Dan dia menjadi mulia kalau dia menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling mulia itu disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad.